Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di hari yang kedua, Phase 21. Saya percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Yang mana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup tolong kita tepat pada waktunya. Mari bersama-sama kita siapkan hati pikiran kita, buka hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang kedua di doa puasa kami. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan memuji menyembah Engkau. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami, sehingga setiap kami menikmati hadirat Tuhan. Kami beri hati kami beri hidup kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam bersyukur
ketika ada Yesus bersama dengan kami, badai apapun yang kami alami, kami akan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biar pujian kami saat ini boleh berkenan di hati Tuhan. Saatnya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Firman disampaikan akan menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari yang kedua di doa puasa kita. Saya memberi tema untuk firman Tuhan di hari ini adalah Yesus sumber pertolongan. Ya, mari sama-sama kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Saat Bapak Ibu mengalami sakit dan dokter sudah angkat tangan, mungkin ada yang bertanya, Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini bergumul dengan usaha. Mulai berkata, Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Mungkin ada di antara keluarga-keluarga yang hari-hari ini bergumul dengan rumah tangga. Mungkin hari-hari ini rumah tangga diambang perceraian. Saudara mulai berkata, Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Bahkan berbagai hal yang Bapak Ibu alami hari-hari ini yang membuat saudara tidak bisa apa-apa, yang membuat saudara angkat tangan dan hampir-hampir mulai menyerah. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kita melalui pemazmur di pagi hari ini. Pemazmur juga mengalami hal yang sama. Dia berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Tetapi kita lihat ayatnya yang kedua. Dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, bisa saja kita mengandalkan kekayaan kita. Bisa saja kita mengandalkan kemampuan kita. Tetapi saya mau katakan, manusia itu terbatas adanya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, itu tidak pernah terbatas untuk menolong saya dan saudara. Katakan amin. Suami kita mungkin kita andalkan, dia yang akan menolong kita. Istri kita mungkin, atau mungkin orang-orang yang kita anggap yang sanggup menolong kita. Orang tua kita mungkin kita anggap mereka sanggup tolong saya. Mungkin koneksi kita andalkan akan mampu menolong kita. Tetapi hari ini saya mau katakan, siapapun mereka yang kita anggap sanggup menolong kita, mereka masih manusia dan mereka terbatas adanya. Tetapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, cara Tuhan menolong saya dan saudara. Hal yang pertama, Tuhan bisa menolong saya dan saudara melalui tangan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Keluaran 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22, itu ceritanya waktu itu bangsa Israel akan pergi meninggalkan Mesir. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang Mesir itu nanti akan bermurah hati dan akan memberikan emas dan perak kepada bangsa Israel menjadi modal mereka. Bayangkan saudara, ketika kita melihat kembali ke belakang, waktu itu pernah satu ketika bangsa Israel meminta jerami kepada bangsa Mesir. Ini hanya jerami saja yang mereka minta, tetapi
Alkitab mencatat bahwa ketika bangsa Israel meminta jerami kepada bangsa Mesir, yang mereka alami adalah makian. Bangsa Israel mereka dimaki-maki habis-habisan. Mereka dimarah, bahkan berujung dengan kerja paksa. Tetapi lihat, kalau kita baca dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-21, ketika waktu itu bangsa Israel akan pergi meninggalkan Mesir, Tuhan katakan, aku akan membuat bangsa Mesir itu bermurah hati dan mereka akan memberikan kepada kamu emas, perak sebagai modal bagi kalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Katakan amin. Amin. Orang yang tidak kenal, kita kenal sekalipun, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan itu bisa memakai mereka untuk menolong saya dan saudara. Orang yang tidak kita kenal sekalipun, ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan sanggup menolong kita melalui tangan orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, percayalah Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. Itu hal yang pertama. Cara Tuhan menolong saya dan saudara, Tuhan bisa memakai tangan orang lain. Kemudian hal yang kedua saudara, bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara? Tuhan itu bisa menolong kita melalui tangan Tuhan sendiri. Katakan amin. Coba kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 4. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, luar biasa Tuhan, Dia bisa menurunkan dari langit. Saudara, firman Tuhan katakan itu roti, mana, makanan bagi bangsa Israel. Artinya Tuhan itu sanggup menolong kita melalui tangannya sendiri. Mungkin ada yang berkata, kok bisa ya? Untuk zaman sekarang mana mungkin Tuhan akan menurunkan roti. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saat ini mujizat Tuhan itu selalu nyata. Saya teringat seorang ibu pernah bersaksi bahwa dia ini ada miom di kandungannya. Dan waktu itu anak-anaknya katakan, "Ma, ayo kita ke dokter diperiksa supaya mama bisa dioperasi." Tetapi ibu ini punya iman yang luar biasa. Dia katakan kepada anak-anaknya, "Saya tidak perlu dioperasi. Saya hanya berdoa saja kepada Tuhan biar Tuhan yang mengoperasi sendiri." Betul Bapak Ibu sekalian, ibu ini dengan imannya yang teguh, dia ambil waktu doa dan puasa. Dan satu ketika, minta maaf, keluar segumpal darah. Ya, segumpal darah, dan ternyata saudara, setelah keluar mereka kembali periksakan ke dokter dan ternyata miomnya itu sudah tidak ada dan sudah bersih. Dan dia katakan, inilah buktinya bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong saya. Artinya Tuhan langsung mengoperasi sendiri. Tangan Tuhan itu saudara begitu ajaib dan berkuasa. Kalau Dia mau, sakit apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Dia Allah yang sanggup menolong engkau. Dia Allah yang sanggup memberikan mujizat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara. Hal yang ketiga, melalui tangan kita sendiri. Bagaimana caranya saudara? Melalui usaha pekerjaan kita. Dia bisa pakai tangan kita untuk memberkati saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, tetap percayakan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan itu sempurna, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Biar firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, di sini hadir seorang ibu yang luar biasa. Dia seorang wanita karir, dia juga seorang ibu rumah tangga. Saya mengenal dia, seorang wanita yang pekerja keras, tetapi sangat menarik kesaksian hidupnya. Kita akan sama-sama dengarkan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ya, saya akan bertanya, Ibu Vivi,
dengan khotbah yang saya sampaikan tadi bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap orang percaya. Pernahkah Ibu Vivi mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang menurut Ibu Vivi itu luar biasa sekali? Sepertinya tidak masuk di logika, tapi itu nyata bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bisa disaksikan Ibu Vivi? Ya, puji Tuhan. Saya mengalami hal yang luar biasa, di mana nyata pertolongan Tuhan melalui tangan Tuhan bekerja atas kehidupan anak saya yang ketiga. Saat dia lahir, waktu itu dokter vonis anak saya, pada saat saya melahirkan melalui operasi sesar, anak saya lahir dengan keadaan yang tidak normal. Dengan kata lain, waktu itu anak saya divonis dokter tidak mempunyai lubang anus. Pada saat dia lahir, saya tidak tahu dengan kondisi itu, tapi disampaikan oleh dokter bahwa dia lahir dengan kondisi seperti itu. Sebagai orang tua, saya merasa gagal, saya merasa saya melakukan banyak kesalahan dan menyalahkan diri sendiri. Tetapi kembali pada saat pemulihan, saya berdoa dan saya meminta pertolongan Tuhan pada saat itu. Tapi tim dokter dari dokter yang melahirkan anak saya itu dan dokter anak dan juga ada dokter ahli bedah anak pada saat itu katanya mau dirujuk dibawa ke rumah sakit yang lain yang alat-alatnya lebih lengkap. Pada saat itu sudah diobservasi dan saya hanya berdoa bahwa anak saya yang baru belum 1 hari lahir sudah harus dioperasi, dibedah. Sebagai orang tua hati saya sangat hancur pada saat itu. Dan saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Keesokan harinya pada saat anak saya mau diambil, mau dipindahkan ke rumah sakit yang lain, sudah persiapan untuk operasi, sudah disampaikan kepada saya dan suami pada saat itu. Saya hanya tetap berdoa, berserah meminta pertolongan Tuhan. Pada saat diperiksa, saat itu juga dokter kaget luar biasa bahwa anak ini dinyatakan ada lubang anusnya itu, duburnya itu ada. Puji Tuhan, mujizat Allah nyata dan terjadi saat itu juga. Pertolongan Allah melalui tangan Allah yang sudah mengoperasi anak saya secara langsung saat itu juga tanpa harus melalui bantuan dokter atau alat-alat obat-obatan apapun. Tuhan bekerja luar biasa dan saat itu saya yakin dan percaya apa yang saya alami itu satu bukti bahwa memang mujizat Allah itu dari dulu, sekarang, dan selamanya itu selalu ada. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti mengerjakan sesuatunya itu tepat pada waktunya. Seperti itu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup buat mujizat. Itulah sebabnya apa yang perlu kita ragukan hari-hari ini. Saya mau katakan situasi buruk sekalipun yang sedang engkau alami, masalah yang sulit sekalipun yang sedang engkau alami, sakit yang menurut kalian mungkin itu sudah tidak ada harapan lagi. Tetap percaya kepada Tuhan. Minta pertolongan yang daripada Tuhan seperti yang disaksikan oleh Ibu Vivi. Betapa Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup buat mujizat. Anaknya tanpa harus dokter langsung yang mengoperasi, melalui iman kedua orang tuanya, melalui doa-doa dari kedua orang tuanya, anak ini dioperasi oleh tangan Tuhan sendiri. Saya percaya kalau Ibu Vivi mengalami pertolongan Tuhan, hal yang sama juga Bapak Ibu yang ada di rumah dengan berbagai pergumulan, tantangan hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, andalkan Tuhan, sebab Allah yang kau sembah bukan Allah yang mati, Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak biasa. Mari kita kembali memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan.
kasih. Mari kita sembah Dia. Kau baik Tuhan. Kami menyembah. Kami tinggikan Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami datang di hadirat Yesus. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Vivi adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Ya, bagaimana terima kasih, pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib itu. Kami boleh semakin yakin bahwa kami punya Allah yang hidup. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan tangan kasih-Nya bagi hidup kami. Kami semakin yakin kami punya Tuhan dalam hidup kami. Yang mampu menolong kami di saat-saat kami tidak mampu. Ya. Di saat-saat kami kehilangan pengharapan. Di saat-saat kami tidak tahu apa yang akan kami buat dalam hidup kami. Kami boleh melihat pertolongan-Mu yang ajaib itu. Amin. Kami boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Bahkan yang sudah menyampaikan kesaksian hidupnya Tuhan. Pertolongan-pertolongan-Mu yang dahsyat yang dia boleh alami dalam hidupnya Tuhan. Engkau tahu pun apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus. Di saat kami akan menjalani doa puasa 21 hari ini Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak-Mu Tuhan menyampaikan pengharapannya kepadamu. Mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Mau sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Mau sungguh-sungguh mau mendekat dengan Tuhan. Melihat jawaban-jawaban doa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sungguh luar biasa itu. Mampu menjadikan yang tidak mungkin bagi kami. Dan kami boleh melihat sesuatu yang tidak mungkin itu Tuhan adakan dalam hidup kami. Bahkan setiap janji-janji Tuhan boleh kami lihat dalam hidup kami. Tuhan genapi dalam hidup kami. Pertolongan-pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan hamba membawa beberapa saudara kekasih kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa keluarga Leonardi Sudarli Tuhan. Kami membawa keluarga Kisnugraha. Kami membawa keluarga Budi Hartono. Kami membawa ibu kekasih Milka Belo. Keluarga Calvin Valentino Sudarli. Keluarga Christine Mike, keluarga David Kurnianto, keluarga Elsie Tumakaka, keluarga Frederick Merpati, keluarga Vandilenta, keluarga Kotambunan, keluarga Hengki Liu, keluarga Herman, keluarga Heri Effendi, keluarga Novita Vera, keluarga Rizky Pasoa, saudari Siska Christian Dama, saudara William Sanora, keluar saudari Yosafat Kasema, saudara Yudi Yanto Lupapak, saudara Kristopan Sipa. Hamba menyerahkan setiap nama-nama ini Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Engkau paling mengenal pribadi lepas pribadi dalam hidup mereka Tuhan. Engkau Allah yang kami kenal, yang mampu menolong setiap mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka alami hari-hari ini, apapun yang mereka rindukan hari-hari ini, Engkau Tuhan yang mampu menjawab setiap persoalan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hari-hari ini bingung dengan keadaan rumah tangga mereka, yang hari-hari ini bingung dengan apa yang mereka akan alami hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berkati mereka Tuhan. Amin. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi hidup Amin. mereka. Mereka boleh melihat pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib itu. Kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini Tuhan akan menjalani puasa di hari yang kedua ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan. Dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit Omikron, penyakit-penyakit yang berbahaya, virus-virus apapun itu. Hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi segenap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau melangkah di hari kedua ini, di bulan ini Tuhan. Dengan penuh pengharapan bahwa Engkau Allah yang akan memimpin kami Tuhan. Bagaikan tiang api dan tiang awan yang berjalan di depan kami. Menerangi hati kami, melindungi kami. Memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Akhirnya kami akan memulai hari ini. Biarlah kami terima berkat-Mu dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara di hari yang ketiga besok hari. Pastikan saudara boleh menyaksikan khotbah-khotbah renungan-renungan yang luar biasa lagi. Puji Tuhan. Haleluya.